Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin. Mohon maaf, salah satu saudara kita, Pak Irsal, tidak bisa ikut, jadi kami bertiga aja. Alhamdulillah, narasumber kita, Ustadz Heru, sudah hadir di sini. Kita langsung saja untuk membuka vlog kita hari ini. Untuk itu langsung aja ke Pak Budi. Barangkali ada pertanyaan Pak, melanjutkan yang kemarin Pak. Jadi tanpa Bapak Mongol ya. Udah, apa bawa Mongol gitu. Oke. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita harapkan bahwa program kita ini tidak membuat YouTuber di luar sana tidak bosan-bosannya mendengar program kita. Insya Allah menambah. Gini Pak Ustadz, jadi seperti beberapa yang lalu agenda program kita sudah kita tayangkan. Setelah kita selesai itu kok saya timbul banyak pingin tahu Pak Ustadz. Salah satunya itu perihal tentang manusia. Begitu ayahanda saya, ibunda saya itu bertemu, maka timbullah janin saya. Sebelum saya lahir kan berbentuk janin begitu Pak Ustadz di kandungan ibunda saya. Nah dari situ apakah benar ya itu pada saat saya masih dalam kandungan berbentuk janin itu saya membuat kesepakatan kepada Allah. Sehingga dengan kesepakatan itu lahirlah saya. Begitu sudah lahir, saya bertanya-tanya, kira-kira saya itu gunanya untuk apa saya dilahirkan itu. Begitu Pak Ustadz. Jadi mohon maaf nih Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama mengenai perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya ketika hamba tersebut masih di alam ruh. Itu adalah satu yang hak itu pasti benar. Nah, di antara poin keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa dulu di alam ruh ya, sebelum kita ada dalam di wujud fisik manusia ini, kita pernah diambil perjanjian. Pertanyaan begini, alastu birabbikum? Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Rabb itu yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang memberikan rezeki pada kalian. Dan saat itu kita menjawab dengan mantap, dengan yakin bala syahidina. Benar, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Kapan? Di alam ruh. Nah, tetapi ketika ruh ini sudah dimasukkan ke dalam jasad manusia, kita lahir ke dunia, nah kita lupa terhadap perjanjian itu. Nah, kita lupa. Nah, tetapi tetap kita diciptakan di dunia ini, ya kan? Kita dilahirkan di dunia ini, tentu yang menciptakan adalah Allah melalui perantara kedua orang tua kita. Jadi kalau ditanya yang menciptakan kita siapa? Ya tetap kita katakan Allah yang menciptakan kita. Lah kan bapakku, ibuku yang melahirkan, yaitu adalah wasilah saja, perantara saja. Nah, jadi kembali pada pertanyaan kedua Bapak tadi, kenapa kita diciptakan? Pertama begini, kalau kita membicarakan takdir ya, takdir kenapa aku diciptakan, atau kenapa aku dilahirkan dari rahim ibuku yang ini, misalnya dalam keadaan mungkin tidak mampu, kenapa dulu kecilku misalnya kulitku warnanya hitam dan sebagainya. Kalau kita menggali tentang takdir, tentu kaidah tentang takdir itu begini, al aslu fil qadari sirrullahi fi khalqihi. Jadi asal atau hakikat takdir itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah bagi hamba-hambanya. La yattali'u alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada yang bisa menyingkap rahasia takdir itu, bahkan para malaikat, bahkan para nabi. Sudah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita, malaikat aja nggak tahu, nabi nggak tahu, apalagi kita yang bukan nabi, bukan Iya, malah iya, iya. malaikat. Jadi kalau kita mau mendalami ataupun mau mengorek tentang rahasia takdir, kita nggak akan bisa. Dan kalau itu kita lakukan, justru itu akan menjadi wasilah menuju kesesatan, tangga menuju kerugian, dan mendekatkan diri kita kepada kesesatan. Kalau ngomongin takdir ya, Takdir. kenapa ada yang ditakdirkan kaya, yang Ya, ditakdirkan betul. miskin? Kenapa yang ditakdirkan dia kulitnya putih, dia kulitnya hitam? Kenapa ada yang tinggi, ada yang pendek? Itu kalau kita ngomongin takdir, itu rahasia Allah. Allah. Yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita membahas atau membicarakan tentang perbuatan Allah. Jadi, mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa Allah membuat kulitku hitam? Mengapa Allah menjadikan dia kaya? Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Jadi kita nggak boleh bertanya kepada Allah itu dengan pertanyaan mengapa. Dalilnya mana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak boleh ditanya. Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Iya. Kenapa sih Allah menciptakan kulitku hitam sehingga aku malu sama teman-temanku? Itu nggak boleh. Mengapa dia kaya padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah? Mengapa aku yang rajin sholat tahajud, aku yang rajin ibadah, tapi hidupku tetap susah? Itu nggak boleh pertanyaan. Kalau itu ditujukan kepada Allah. Allah itu nggak ditanya tentang pekerjaan atau perbuatan Allah. Yaudah. Tetapi kita yang ditanya mengapa kita berbuat nanti di akhirat. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kita yang ditanya. Nah, kenapa Allah nggak boleh ditanya mengapa? Karena kalau kita, pertama gini, yang harus kita pahami, zatnya Allah itu sempurna, sifatnya sempurna, dan perbuatannya juga sempurna. Siap. Kalau kita bertanya kepada Allah dengan mengapa, itu berarti di benak kita itu ada anggapan bahwa perbuatan Allah itu tidak sempurna. Saya beri analogi yang sederhana gini. Kalau kita bertanya tentang sesuatu menggunakan kata mengapa, itu berarti di benak kita itu harusnya nggak seperti itu. Ya, Nah, contohnya gini, kita punya persepsi. punya persepsi yang lain. Mengapa masjid kita kok bentuknya kayak gitu? Berarti di benak Bapak mesti Ada ada bentuk bayangan yang lain. harusnya masjid nggak seperti Bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lain. Kalau kita tanya mengapa kamu kok pakai baju misalnya gitu, batik atau apalah gitu kan? Berarti kan dalam benak kita harusnya kamu nggak pakai baju batik. Nah, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Allah, coba itu kan bahaya sekali. Mengapa Allah menciptakan si fulan itu kulitnya hitam? Berarti kan dalam benak kita seakan-akan nih harusnya Allah nggak menciptakan hitam. Berarti kan kita gimana tuh? Iya. Lah, kan kurang adab kepada Allah Iya. dan Allah itu nggak boleh ditanya. Kenapa? Kekuasaannya mutlak, Allah yaf'alu ma yurid. Iya. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Itu kalau kita membicarakan tentang perbuatan Allah. Terus sikap kita bagaimana melihat manusia yang beraneka ragam, melihat perbedaan yang terjadi di tengah kita, melihat pokoknya ada yang dilahirkan normal, ada yang mohon maaf cacat dan lain sebagainya. Itu kita melihatnya bagaimana? Kita harus melihat itu semua sebagai wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siap. Jadi semuanya itu kita jadikan sebagai wasilah agar kita semakin mengenal Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa menciptakan yang hitam, menciptakan yang putih, menciptakan yang besar, yang kecil, menjadikan seseorang kaya, menjadikan yang lain miskin. Itu Allah kuasa. Kita juga tahu bahwa Allah itu alimun khabir. Allah itu ilmunya luas, tak terbatas, dan Allah maha detail, maha teliti. Artinya menciptakan kita manusia yang jumlahnya miliaran ini kan teliti sekali kan? Nggak ada satupun yang mirip 100% itu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, bahkan apa namanya? Kembaran itu. Nah, apa namanya nih? Sidik jari. Sidik Jari pun yang hanya kayak gini aja kan? Ya. Itu sekian miliar manusia itu nggak ada yang sama. Itu detailnya Allah di dalam menciptakan manusia. Jadi kita hanya bisa menggali hikmah. Ya, hikmah bahwa Allah itu hakim maha bijaksana, menciptakan kita itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Dan kita diciptakan tadi kan hikmahnya untuk ibadah. Padahal kan Allah nggak butuh ibadah kita kan? Nah, tetapi kita harus paham bahwa ibadah itu bukan untuk Allah. Tetap hakikatnya manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Nah, demikian Pak kurang lebih. Ya. Lalu besar. Jadi intinya dengan adanya perbedaan-perbedaan kita sebagai ciptaan Allah tadi itu timbul pertanyaan kan itu Pak Ustadz ya. Pertanyaannya kok bagi yang menurut
diri yang tidak bisa menerima keadaannya gitu. Betul. Timbul kok nggak adil ya. Nah betul, itu yang ditakutkan begitu. Iya. Kalau sampai kita menuduh Allah tidak adil, terus siapa yang bisa berbuat Adil. Itu kalau dulu di masa sahabat itu ada orang munafik ya ngomong berlaku adil lah ya Rasulullah kepada Rasulullah. Nah kalau Rasulullah nggak berlaku adil, siapa ya lagi yang bisa berlaku adil? Gitu. Jadi makanya harus dikembalikan pada diri kita sendiri. Dalam artian gini, kita harus memupuk keimanan kita, belajar lagi bahwa perbuatan Allah itu sempurna, Pak. Ya, ketika Allah menciptakan apapun, menakdirkan apapun itu pasti li hikmah. Kalau di ayat di surat Ali Imran kan ma khalaqta hadza wa batila. Allah enggak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Nah, tugas kita menggali hikmahnya apa. Sehingga nanti kita sampai pada kesimpulannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sungguh Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Di situ. Atau mungkin malah ada korelasinya dengan yang kemarin-kemarin kita pelajarin Pak Ustadz ya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan perihal ikhlas ya. Betul. Nah, bahwa kita diciptakan Allah dalam bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, yang hidungnya bangir kayak hidung saya. Itu artinya kan kita di dirinya sendiri. Contoh saya harus memaksa diri saya sendiri, pikiran, logika dan emosi saya agar supaya saya ikhlas menerima keadaan yang saya miliki. Begitu Pak Ustadz. Betul. Ya? Jadi salah satu hikmahnya demikian. Jadi kita dibuat berbeda-beda itu gini. Orang lain itu menjadi ujian bagi kita. Kita juga menjadi ujian bagi orang lain. Misalnya gini, ketika kita sebagai sampel Bapak tadi hidungnya dibuat berbeda lah gitu. Atau pesek lah. Lalu Bapak melihat ada orang yang hidungnya itu mancung atau Bapak lihat kok bagus sekali, tampan sekali. Nah, ketika Bapak melihat sesuatu yang kelihatannya perfect, sempurna itu, sikap Bapak bagaimana? Apakah iri? Apakah sabar atau tetap ridho pada ketetapan Allah? Nah, di situ dilatih kan. Nah, maka tugas kita nanti adalah karena kita tidak tahu rahasia takdir, kita hanya bisa menggali hikmahnya, tetapi tetap pada satu keyakinan bahwa itu pasti yang terbaik. Sehingga nanti kita akan tetap ridho pada ketetapan Allah, apapun yang ditetapkan pada diri kita. Mau dibuat kita kaya, yuk kita ridho. Pas diuji dengan kesulitan ya ridho. Dibuat tubuh kita kulitnya hitam ya ridho. Nah, itu yang paling mahal di situ, Pak. Kita syukurin. Ya syukur bisa syukur, karena antara syukur dan sabar kan. Sabar ya. Berarti kalau bisa dibilang salah satu tujuannya adalah pengakuan manusia terhadap kebesarannya Allah. Betul. Intinya kan di situ Pak sebenarnya. Yang dipanggil gini, hidup kita di dunia itu nggak penting, Pak. Bapak sehat, Bapak kaya, Bapak ganteng itu nggak penting. Yang penting adalah Allah Maha Kuasa. Itu saja, Pak. Kenapa kita nggak penting gini? Buktinya mana? Kita sekarang kita pas hidup saja, yang kenal kita siapa? Ya. Nanti ketika kita mati, yakin Pak, paling yang ingat kita berapa orang? Paling diingat paling sampai 7 hari, 100 hari kan. Habis itu dilupakan. Gitu. Orang yang paling hebat di dunia ini, di Indonesia saja lah siapa? Misalnya, anggap saja misalnya Pak Karno misalnya. Dilupakan sekarang. Indonesia tanpa Pak Karno tetap baik-baik saja. Tetap bertahan kan, karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang ngurus. Masih ada yang ngurus gitu. Proses Jadi, berjalan terus. Benar. Kita ini nggak penting, pokoknya apapun yang ada di alam semesta ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang penting adalah Allah, kita ini nggak penting. Di situ. Kalau tujuannya diadakannya surga dan neraka bagi manusia itu bonus sebenarnya, Pak. Jadi bonus itu kalau bahasa Arabnya fadlun. Fadlun itu bonus. Bonus itu bukan utama, Pak. Bukan utama kan. Karena bonus ya. Karena bonus kan. Bonus itu terserah yang ngasih. Yang ngasih bonus. Kamu hidup itu kamu dikasih hidup saja itu sudah dikasih karunia. Iya. Nah, jadi kamu dikasih hidup itu dikasih kesempatan sujud pada Allah, nyembah Allah itu udah utamamu. Udah utama. Dan nanti Allah siapkan bonus berupa surga. Itu bonus saja. Jadi jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama. Iya. Betul. Tujuan utamamu itu ya kamu sujud pada Allah, kamu rukuk sujud gitu. Jadi hamba yang soleh, hamba yang ini ya bisa jadi dapat rahmat Allah untuk masuk surga, seperti itu. Pokoknya Allah itu Maha Adil, nggak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Allah tahu hambanya mana
yang berhak dikasih bonus, mana yang Betul. tidak. Kalau saya pernah bertanya begini, Ustaz, coba-coba nyari ini, merenungkan, kok kenapa sih manusia yang ketiban urusan inilah, kasar katakan gitu ya. Kenapa sih manusia? Apakah kalau jin masuk surga dan neraka juga, Ustaz? Kan soalnya sama-sama ibadah nih. Jadi jin dan manusia itu kan punya beban, punya taklif, menjalankan syariat kan. Jadi kalau jin itu mereka menjalankan syariat, taat pada Allah, ya tetap dapat ganjaran surga. Iya. Gitu. Kan saya pernah baca di Quran itu, saya lupa suratnya apa. Ketika Allah menawarkan amanah ini, ya bumi menolak, gunung menolak, malaikat pun menolak, tapi ada ciptaannya yang namanya manusia sesungguhnya, tapi dia zolim dan bodoh, berani mengambil amanah ini gitu loh. Makanya disifati zaluman jahula. Manusia itu zalim. Zalimnya kebangetan gitu ya. Jahul, bodohnya kebangetan. Tetapi bukan berarti, karena gini, ketika manusia menerima amanah itu kan ada konsekuensinya kan. Tunggu Ustaz, sebelum jauh Ustaz. Sebenarnya amanahnya itu apa sih, Ustaz? Amanah itu tadi membawa ataupun menegakkan syariat. Amanah taklif artinya menjalankan syariat Allah untuk ibadah tadi. Di muka bumi ini. Artinya gini, taklif dengan pilihan ya, dengan pilihan. Artinya manusia dikasih amanah untuk ibadah, menjalankan syariat, tetapi dikasih pilihan juga. Bisa milih untuk menjalankan atau milih untuk tidak menjalankan. Kalau gunung kan nggak punya pilihan. Ya, ya. Gunung mau nggak mau ya tunduk pada malaikat, nggak punya pilihan kan. Ya. Nah, manusia jin punya pilihan. Ya. Diperintahkan sholat, manusia bisa milih kan, sholat atau tidak. Nah, tetapi karena manusia punya pilihan tadi, ketika dia benar di dalam memilih, nanti derajat manusia itu bisa melebihi derajatnya malah malaikat gitu. Tapi kalau salah di dalam memilih, maka nanti berpotensi lebih hina dibanding binatang. Gitu. Jadi walaupun kita ini disifati zalim, jahul, bodoh, tapi tetap kita punya potensi untuk menjadi manusia yang atau makhluk yang paling mulia. Mengalahkan kemuliaan malah malaikat. Malaikat taat, tunduk, patuh pada perintah Allah karena memang disetting seperti itu kan. Nggak punya pilihan, seperti robot yang disetting kan. Diatur ke kanan ya ke kanan, diatur ke kiri ya ke kiri. Tapi manusia kan enggak. Manusia dilibatkan untuk memilih jalannya sendiri. Di situ lebihnya malah. Nilai lebihnya manusia dibanding makhluk yang lain. Nah, kembali lagi ke yang perjanjian ruh tadi ya Ustadz ya. Kira-kira mohon penjelasan ini Pak Ustadz nih. Seperti saya ini, bisa nggak saya tuh mendeteksi apa sih dulu perjanjiannya saya kepada Allah?